saya Eka Susanti SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Semendawai Suku 3, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, akan melaksanakan uji kinerja periode 3 tahun 2024 di kelas 10 dengan tema menghindari perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Selamat menyaksikan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, nah ya, silakan ketua kelas si Rasid, silakan pimpin doa dulu. Ya. Kawan, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Kegiatan belajar mengajar kita berjalan dengan lancar semua, nah ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Silakan untuk nyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Indonesia kebangsaanku, Indonesia Raya. Ibu absen dulu ya, siapa yang nggak hadir pada hari ini. Adi Prasetya, Ibu. Johnson Setoran, Penny, Mutiara, Rashid. Ibu. Ya, berarti hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah belajar ataupun membahas tentang apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Kemarin kita membahas tentang apa? Ya, tentang apa? Nak? Tentang Syu'abul Iman. Artinya apa itu Syu'abul Iman itu? Cabang-cabang iman. Ada yang bisa menyebutkan apa saja yang termasuk cabang-cabang iman? Silakan. Oh iya, Pen, silakan Pen. Cabang-cabang iman adalah 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada nabi dan rasul, 5 iman kepada qadar-qadar. Iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk si Penny ya. Ada yang bisa mengulangi lagi nak? Mungkin Mutiara atau siapa? Ya, silakan. Iman kepada Allah, Ya. kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Berarti hari ini, nak ya, hari ini kita mau belajar tentang menghindari perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad ya. Nah, jadi seperti apa tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini ya? Bahwa pertama itu apa tujuan pembelajarannya? Itu adalah kalian dapat, kalian dapat menganalisis apa itu dalil ya, dalil serta
cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Selanjutnya yang kedua, takabur dan hasad itu termasuk akhlak mazmumah. Berarti akhlak yang perlu kita yang perlu kita hindari, luar biasa. Ya. Nah, sekarang kalian lihat ya apa yang mau ibu tayangkan biar kalian bisa lebih memahami apa itu tentang perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kalian bisa lihat videonya. Aku ingin tipe yang terbaru, jadi aku ketinggalan tren. Paling juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang lain aja. Bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak? Bukan kayak gitu. Tapi kita gak boleh menyediakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Jajan dari pagi, lo udah jajan anak kan? Iya, jajan. Jajan anak sampai kemarin kan? Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya gak bisa gerak. Ya udah, aku belikan aja minimarket beneran. Jadi aku beli minimarket 2M cuma buat mainan anak. Ya, betul. Aduh, jangan lupa bang. Ini semua gara-gara kamu yang membuat tersesat selesai hidup. Namanya juga teman sejati, berbuat dosa bersama, maksud neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah kau perbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kami yang kafir. Dan tunggu kamu, jangan sampai komplikasi. Kalau dengan kegokilan apa lagi? Oh ya udah, aku buang aja kamu itu. Kok dibuang? Emang apaan kan? Yakin mau dengar? Iya bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosan juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari abang buang karena bosan. Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kapal api buat kasih pelajaran orang yang suka lihat dan suka sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sebenarnya. Siapa yang diuji dengan sifat lucu atau bangga diri, hendaknya ia membuktikan aib atau kekurangan dirinya. Dengan begitu, insya Allah dia tidak akan lagi merasa lebih baik dari orang lain. Ya, tapi masalahnya aku nggak merasa punya aib atau kekurangan. Jadi gimana dong? Oke, jika kamu merasa tidak memiliki kekurangan, maka cara menghapus ujuk lainnya adalah dengan mengingat. Sudah kalian tonton semuanya tentang video ya, video bagaimana cara kita menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad ataupun akhlak mazmumah. Itu adalah akhlak tercela. Selanjutnya dampaknya apa? Pasti kalau kita berfoya-foya pasti ada dampaknya, yaitu dampaknya salah satunya itu adalah apa? Silakan dibaca. Perilaku berfoya-foya dapat menyebabkan stres, memahami konsekuensi dari tindakan kita agar bisa hidup lebih tenang. Iya, berarti kalau pengen hidup kita tenang ya, finansial kita seimbang, berarti kita harus menghindari dari perilaku berfoya-foya. Selanjutnya, nah ria anaknya, apa itu ria? Ria itu adalah perilaku pamer yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain ya, supaya dia itu diakui bahwa dia itu hebat ya, bahwa dia itu istilahnya keren, bahwa dia itu mampu. Kalau begitu adalah berarti dia sombong ya. Sombong apa ya? Sombong apapun itu yang dia miliki itu disombongkan ya. Nah ini bahaya, boleh nggak kita punya sifat takabur? Tidak ya, pasti tidak boleh. Nah dampaknya bisa lihat, nah menyebabkan apa? Angkuh. Seorang yang takabur ataupun sombong tadi menyebabkan seseorang itu menjadi angkuh ya, karena dia merasa lebih hebat, merasa lebih pandai, merasa lebih pintar dari orang lain. Nah selanjutnya hasad. Hasad itu apa? Hasad itu adalah iri hati ya, perasaan iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang
adalah sikap yang apa? Ada yang tahu? Empati itu apa? Ya, silakan apa? Perasaan yang memposisikan apa yang dialami oleh orang lain. Oh iya, berarti dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Nah, selanjutnya ya, yaitu bagaimana cara kita menjaga supaya diri kita ini terhindar dari perilaku negatif, nah ya. Berarti dengan cara apa? Dengan cara sikap rendah hati. Kita harus tetap rendah hati ya, bersyukur dan empati tadi. Nah ya. Oke, manfaatnya apa? Nah, manfaat menghindari akhlak tercela ini nah ya, nanti ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Tiap kelompok nanti mendapatkan materi yang berbeda-beda ya. Kelompok 1 nanti mendapatkan materi tentang berfoya-foya, kelompok 2 itu tentang riya, kelompok 3 tentang sum'ah, dan kelompok 4 tentang takabur, kelompok 5 tentang hasad ya. Nanti setiap kelompok ya, kalian akan mendengarkan penjelasan teman tadi, boleh bertanya ya. Paham? Ya. Silakan kalian berkelompok masing-masing, silakan untuk menjadi 5 kelompok. Ya, silakan kalian diskusikan tentang poster apa yang diberikan tadi, kalian diskusikan. Ya ini ya, berarti kalian analisis dalilnya ya, pengertiannya apa, cara menghindarinya bagaimana gitu. Analisis nah ya, apa itu pengertiannya apa, dalilnya bagaimana, dan cara menghindarinya seperti apa ya. Iya, nah ya, bahwa ria itu penghapus pahala ya. Jadi apa saja yang berkaitan dengan ria itu, dalilnya apa, pengertiannya apa ya. Silakan kalian di sini gambarnya kamu telah kamu analisis ya, apa itu dalilnya, pengertiannya, contohnya, dan bagaimana cara menghindarinya. Berarti kamu telah apa itu, kamu analisis ya, apa yang pengertiannya apa, dalilnya apa, seperti itu ya. Terus lagi tentang bagaimana cara mendorongnya ya, paham ya? Yuk sama-sama. Sudah semuanya? Sudah selesai? Sudah. Sudah? Oke. Kalau sudah selesai ya, biar kita tambah semangat ya. Berarti kita breaking dulu ya, biar semangat, biar kalian nggak tegang nah ya. Kalau ibu bilang pagi berarti tepuknya 1 kali ya. Kalau ibu bilang siang berarti tepuknya berapa kali? 2 kali. Kalau ibu bilang sore berarti tepuknya 3 kali. Kalau ibu bilang malam, ya, semangat ya. Pagi, siang, sore, malam. Kita petang sekarang semua. Oke, sekarang sudah semangat ya? Sudah semangat. Sekarang giliran kelompok yang pertama kali maju ataupun mempresentasikan hasil belajarnya di sesinya tadi, itu adalah kelompok yang pertama ya, dengan materi menghindari perilaku berfoya-foya. Silakan untuk kelompok pertama, silakan diskusikan ke depan. Ya, kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi berfoya-foya. Baca kata lain teman saya.
Pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya adalah gaya hidup yang menghambur-hamburkan uang yang dimiliki untuk bersenang-senang atau menghibur diri. Contoh berfoya-foya: 1. Menghabiskan uang untuk barang mewah yang tidak dibutuhkan. Contohnya membeli pakaian yang mewah dan aksesoris yang mewah. 2. Pesta berlebihan. 3. Liburan mewah terus-menerus. 4. Makanan di restoran yang mahal setiap hari. Dahlil, kalian tahu nggak sih hidup itu nggak boleh boros loh. Dalam Islam itu sangat dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala karena termasuk boros atau tabzir. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ba'nas sabili wa la tabdzir tabdzira. Artinya, dan berikanlah hak kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Quran surat Al-Isra ayat 26. Adapun bunyi dari Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu yakhlana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan selain itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Dan ada pun cara menghindari berfoya-foya. 1. Bergaya hidup sederhana. 2. Membelajar sesuai dengan kebutuhan. 3. Membedakan kebutuhan dan keinginan. 4. Membuat rincian anggaran dan mengurangi paparan aplikasi belanja online. 5. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Baiklah, ada yang belum mengerti atau yang belum paham boleh dipertanyakan. Sebutkan contoh berfoya-foya. Oh, sebutkan contoh ya, contoh dari bilang berfoya-foya. Saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Contoh berfoya-foya: 1. Menghabiskan uang untuk barang-barang yang mewah. 2. Pesta berlebihan. 3. Liburan mewah terus-menerus. Dan 4. Makanan di restoran yang mahal setiap hari. Baiklah, apakah sudah paham? Paham? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Ada enggak? Cukup. Kalau cukup, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kan? Nah, sudah ya, berarti untuk kelompok 1 tadi luar biasa ya, dia sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang giliran untuk kelompok 2 ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya yang bermateri yang tentang, dia akan membahas materi tentang riya ya. Silakan untuk materi yang kedua, silakan kelompok 2. Silakan kasih tepuk tangan dulu untuk temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermateri tentang riya yang akan dipaparkan oleh Penny. Ria adalah istilah yang berasal dari kata ariyau yang berarti memperlihatkan atau pamer. Dalam agama Islam, perbuatan ria sendiri dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan dengan niat semata-mata hanya untuk Allah. Cara menghindari ria: A. Perbaiki niat. B. Dengan bahaya ria, hidup dalam kesadaran, berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat menghindari ria: 1. Terbebas dari api neraka. 2. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap kebaikan yang kita lakukan. 4. Amal perbuatan kita tidak akan sia-sia. Baik, dari materi yang dipaparkan oleh Penny, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan tegak. Saya dari kelompok 4 mau bertanya, bagaimana cara menghindari riya? Ya, bagaimana cara menghindarinya ya? Bagaimana cara menghindari riya? Silakan. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4. 1. Perbaiki niat. 2. Berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Merendah diri. 4. Mengendalikan hati. 5. Berbanyak rasa syukur. 6. Sembunyikan amal kebaikan. 7. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi.
8. Selalu mengingat bahaya dia. 9. Hidup dalam kesederhanaan. 10. Perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada tidak? Tidak ada ya? Cukup. Cukup ya? Oke, kalau cukup silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 ya yang akan membahas tentang sum'ah ya. Silakan untuk kelompok 3 silakan presentasikan hasil belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari materi kami tentang yang akan dibacakan oleh teman saya. Sum'ah adalah salah satu sifat yang dilarang dalam Islam. Sum'ah dapat diartikan sebagai perbuatan mengerjakan amal karena Allah Subhanahu wa taala, lalu diperdengarkan kepada orang lain agar mendapat kemuliaan dan kehormatan. Sum'ah adalah perbuatan menonjolkan ibadah agar didengar oleh orang lain. Arti mendengar. Contoh sum'ah. Contoh perilaku sum'ah, membaca Al-Quran dengan suara yang keras agar dipuji orang sebagai mengaji dengan suara yang indah, melakukan sholat dengan benar pada saat ada orang yang melihat, bersedekah hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Bahaya sum'ah adalah dihilangkannya pahala dari keberkahan dan amal ibadah yang dikerjakan. Sum'ah juga bisa menyebabkan ketidakpuasan adalah melakukan amal ibadah, munculnya rasa gelisah ketika melakukan amal kebaikan. Dalil sum'ah berfirman Allah yang tercatat dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu yang menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Surat Al-Baqarah ayat 264. Cara menghindari sum'ah, membiasakan diri bersyukur kepada Allah, melakukan ibadah dengan khusyuk baik di tempat ramai maupun di tempat sunyi, senantiasa berzikir kepada Allah dan selalu berlindung kepada Allah. Manfaat menjauhi sum'ah, tidak kehilangan pahala dan keberkahan dari amal ibadah, tidak menjadi penyebab perilakunya ditempatkan di neraka, tidak mengalami ibadahnya yang tidak diterima, tidak akan masuk surga, tidak mendapatkan pahala dari ibadah yang dikerjakan. Jenis-jenis sum'ah. Tasmi'us sidik, sum'ah yang mengandung kebenaran. Tasmi'ul kadzibin, sum'ah yang mengandung dusta. Baiklah, dari presentasi yang sudah dibacakan, adakah yang mau bertanya? Dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok kalian, cara menghindari sum'ah. Cara menghindari sum'ah, membiasakan diri bersyukur kepada Allah, melakukan ibadah yang khusyuk baik di tempat ramai maupun di tempat sunyi, senantiasa berzikir kepada Allah dan selalu berlindung kepada Allah. Ya, silakan. Adakah yang mau bertanya lagi? Ada tidak nak? Cukup. Ada ya, cukup ya. Oke, kalau cukup silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kerja kelompok kalian. Silakan. Ya, kasih tepuk tangan dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi takabur. Pengertian takabur. Takabur atau sombong artinya adalah membanggakan diri sendiri. Orang yang takabur akan melihat diri sendiri lebih besar dari yang lain dan memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun. Dalil nakli tentang takabur beberapa hadis dan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perilaku takabur. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
Rasulullah SAW juga bersabda, orang fakir yang terlalu sombong termasuk orang-orang yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah kepada hari kiamat. Allah juga tidak akan menyucikan, tidak akan memandang mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sebagai manusia tidak sepantasnya kita menyombongkan diri karena takabur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh takabur adalah: 1. Merasa apa yang datang dari kita semua serba hebat dan agung. 2. Seseorang yang takabur tidak akan belajar kepada orang lain sebab ia sudah merasa pandai. 3. Jika usahanya gagal akan melemparkan kesalahannya kepada orang lain. 4. Bangga dan gembira kalau segala sesuatu timbul dari gagasan dan suka sekali mempopulerkan apa yang ada pada dirinya dan sebaliknya tidak suka kesejahteraan yang dicapai orang lain. Cara menghindari perilaku takabur: 1. Rendah hati, jangan merasa lebih baik dari orang lain dan dapat lebih mengembangkan diri dengan baik. Itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Sebelum kami akhiri, adakah yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 5 akan bertanya, apa saja contoh takabur? 1. Merasa apa yang datang dari kita semua serba hebat dan agung. 2. Seseorang yang takabur tidak akan belajar kepada orang lain sebab ia sudah merasa pandai. 3. Jika usahanya gagal akan melemparkan kesalahannya kepada orang lain. 4. Bangga dan gembira kalau segala sesuatu timbul dari gagasan dan suka sekali mempopulerkan apa yang ada pada dirinya dan sebaliknya tidak suka kesejahteraan yang dicapai orang lain. Adakah yang ingin bertanya lagi? Gimana, cukup semuanya? Sudah jelas ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selanjutnya ya. Tadi kelompok 4 yang membahas tentang takabur sudah menyampaikan hasilnya. Sekarang kelompok yang terakhir yaitu kelompok 5 yang akan membahas materi tentang hasad ya. Untuk kelompok 5 silakan presentasikan hasilnya. Kita kasih tepuk tangan dulu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi hasad yang akan dibaca oleh teman saya. Pengertian hasad. Hasad adalah iri atau dengki. Menurut Ibnu Hajar, hasad adalah seseorang berangan-anganan menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang memilikinya. Manfaat menghindari perilaku hasad. Hidup kita akan menjadi tenang dan tentram, akan banyak orang atau bahkan merobeknya dengan silet. Rina memperoleh nilai 10 ketika ulangan PAI. Karena merasa tersaingi, Sandi menghasutnya dengan lapor kepada guru bahwa Rina menyontek ketika ulangan. Cara mencegah hasad: berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berlapang dada dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit hasad. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Sebutkan contoh-contoh hasad. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh penyakit hasad di kehidupan sehari-hari. Tukang ojek bisa hasad kepada tukang ojek lainnya di seberang sana yang lebih banyak menarik penumpang. A mempunyai tas baru yang bagus, kemudian B merasa tersaingi. Pada waktu jam istirahat dia mencoret-coret tas tersebut dan dengan tim X atau bahkan merobeknya dengan silet. Rina memperoleh nilai 10 ketika ulangan PAI. Karena merasa tersaingi, Sandi menghasutnya dengan lapor kepada guru bahwa Pina menyontek ketika ulangan. Baiklah. Bagaimana? Dan jawaban teman tadi? Jelas ya? Oke. Ada yang bertanya lagi nak? Cukup. Oke. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nah, tadi nak ya, setiap kelompok itu sudah mempresentasikan hasil kerja ataupun hasil diskusi dari masing-masing materi
ada yang materi berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad ya. Nah tadi sudah dipresentasikan semua dan kalian juga sudah bertanya dengan temanmu dan dari temanmu juga sudah ada jawaban ya. Dan kalian semua merasa cukup, merasa puas dengan jawaban apa yang disampaikan oleh temanmu ataupun kelompok masing-masing tadi. Nah mungkin dari mungkin ada lagi pertanyaan atau gimana dari kalian atau yang belum jelas itu dari presentasi kelompok teman-teman tadi. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Oh ya, silakan Rasid. Apa nak? Saya belum ngerti antara perbedaan ria dengan KKC Sum'ah. Oh, berarti pertanyaan dari si Rasid itu ya dia masih bingung nak apa sebenarnya perbedaan antara ria dan sum'ah ya? Ya, silakan. Ada yang bisa menjawab nak? Silakan mungkin. Oh ya, silakan. Ya. Apa nak? Ria adalah pamer dari perbuatan, sum'ah adalah pamer dari perkataan. Oh ya, berarti kalau ria itu adalah dia pamer dari segi apa nak? Perbuatan. Dari segi perbuatan. Sedangkan kalau sum'ah dia tuh pamer dari segi perkataan. Misalnya ya, misalnya seperti ini. Ada yang bisa ngasih contoh nak? Misalnya seperti apa? Kok pamer dalam perbuatan ya kalau ria tadi. Sedangkan kalau sum'ah itu pamer dalam segi perkataan atau dia memperdengarkan ya. Ada yang bisa menjawabnya? Apa contohnya gitu? Dari contoh dari ria tadi Ya. Sebelum sholat kita selfie dulu dan di-upload ke media sosial. Terus kalau Ya. sum'ah itu contohnya kita ngantuk banget terus kita Bercerita, ya? ceritakan kepada orang lain tentang salat tahajud kita tadi malam. Oh iya gitu ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk benar nak tadi yang disampaikan oleh Mutiara ya bahwa misalnya seperti ini. Bedanya itu contohnya seperti ini. Bahwa dia tadi nah ya itu adalah pamer dari segi perbuatan. Misalnya si Mutiara tadi sudah pakai mukena ya dia mau melaksanakan sholat duhur ya misalkan. Nah ketika dia melaksanakan sholat duhur biar temennya itu tahu semua ya karena dia lihatnya pamer dia itu ambil foto ya foto selfie habis itu dia upload di media sosial ya itu tandanya bahwa dia apa namanya ria dia ingin dipuji gitu loh. Ini dipuji oleh temennya bukan karena lillahi ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala tapi hanya ingin dipuji supaya dia kelihatan oh Mutiara ini soalnya banget ya gitu loh ya itu tidak boleh. Nah kalau sum'ah itu memperdengarkan perbuatan kita ya contohnya benar tadi yang disampaikan oleh teman kalian Mutiara tadi ya bahwa misalnya Mutiara ini pada pagi hari ini tuh dia ngantuk gitu loh ya terus ditanya dengan temannya yang bernama misal Rasid tanya kenapa kok Mutiara kamu tuh pagi ini ngantuk. Nah Mutiara menjawab aku tuh tadi malam jam 3 itu bangun sholat tahajud sudah sholat tahajud aku nih gak tidur lagi gitu loh aku tadarus aku baca Al-Quran. Nah setelah baca Al-Quran sampai subuh aku baru sholat subuh setelah itu saya gak tidur lagi saya baca Al-Quran lagi. Nah itu sekarang saya ngantuk. Nah itu niatnya seperti itu berarti dia hanya ingin juga pamer ingin dipuji oleh orang lain ya itu namanya sum'ah memperdengarkan ya. Paham? Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah kalau sudah paham nah ya dari apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini tadi ya silakan di antara kalian mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan? Oh iya silakan Tiara silakan maju ke depan. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwasannya 1. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta diinginkan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. 2. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melebihi batas, boros dalam membelanjakan harta, pamer, sombong, dan dengki. 3. Tabzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak ada jalan atau mengeluarkan harta tidak hak. 4. Seorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati ria dan sum'ah.
11. Sifat hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dapat dihindari dengan menerapkan sifat rendah hati atau tawadu. Sudah? Ya, sudah. Jadi tadi kesimpulannya ya dari pembelajaran kita hari ini, kasih tepuk tangan untuk kita. Ya, soal hormati dan nanti kalian kerjakan ya, masing-masing dari kalian itu akan mendapatkan soal ya. Kasih waktu 7 menit. Ayo silakan. Silakan tulis namanya, kelas, silakan tulis. Ya, silakan. Kalian tulis namanya. Ya. Dikerjakan ya. Bagaimana ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan ketua kelas buka tolongnya kumpulkan lembar. Selanjutnya ya, tadi kita sudah melaksanakan tes formatif ya. Nah, sebagai refleksi ya untuk refleksi pada kegiatan kita pada hari ini, bisa kita lihat mari kita luangkan waktu untuk merenung ya sikap dan perilaku kita. Apakah kita terjebak dalam perilaku berfoya-foya, riya, semata kabur atau hasad ya? Nah, jadi kita bisa merefleksi, kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita terjebak ke dalam perilaku mazmumah ya? Oke, nah selanjutnya ya, mari ya kita sama-sama kita menghindari akhlak mazmumah ya, karena akhlak mazmumah itu jelas tidak ada manfaatnya, justru itu akan mencelakakan sedangkan ibadah. Niatkan ibadah kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya, demikian ya pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan kalian pelajari tentang bunga, bank ya, silakan kalian pelajari tentang itu ya, bunga, bank, asuransi ya. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu untuk pembelajaran besok ya, ataupun kegiatan minggu depan. Oke, sampai di sini. Nah ya, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Ya, silakan ditutup bukunya semuanya. Ayo, sudah selesai. Bimbing doa ya lagi. Silakan kalian kembali ke posisi kalian masing-masing. Kita untuk mengakhiri pembelajaran kita pada CA kita masing-masing. Berdoa, mulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.